Siapakah yang dikasihi walaupun tidak mengasihi? Ikutilah terus pembacaan Sekolah Sabat hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita ikuti lagu yang berjudul Besarlah Anugerah Tuhan. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 3 Juni 2026. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Anugerah yang Cukup. Ketika kita merasakan beban dosa kita dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita ke kaki salib, kita harus meminta pengampunan dari Allah dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Ayat ini juga diucapkan oleh Allah sendiri setelah bangsa pilihannya menyakiti hatinya. Bacalah Keluaran 34 ayat 1-10. Kebenaran penting apakah yang Anda temukan di sini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Fakta bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia adalah alasan utama Yesus mati di kayu salib, agar hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Saat kita bersedia mengakui dan mengaku dosa kita, saat kita berkata, ya Allah, aku datang lagi, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini,
Maka Yesus yang telah lebih dahulu bekerja di dalam dan bagi kita bersama Roh Kudus bahkan sebelum kita berseru kepadanya, melihat beban itu dan mengangkatnya dari kita. Beban kita dilepaskan di Golgota dan Yesus sungguh sangat dekat saat kita datang kepadanya. Bahkan sebelum itu ia mencari kita sebagai gembala yang baik dan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Janganlah kita tetap tinggal jauh dari salib, memandang Allah dari kejauhan. Mari kita lari kepada Yesus dan menukar dosa serta beban kita dengan kebenarannya. Bacalah perlahan ayat-ayat berikut. Tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang ayat-ayat ini katakan tentang anugerah Allah bagi Anda. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa telah berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sudahkah kita dapat jawaban dari pertanyaan di bagian awal dari bacaan sekolah Sabat ini? Siapakah yang dikasihi walaupun tidak mengasihi? Itu adalah kita, umat manusia yang selalu dikasihi Tuhan walaupun kita tidak memilih untuk mengasihinya dalam kehidupan kita melalui pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang anugerah yang cukup. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang selalu menerima kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 3 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.